Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang Islam mengajarkan kesalehan sosial selain kesalehan ritual. Islam mengajarkan kesolehan sosial selain kesolehan ritual. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minul ladzi yashba' wa jaruhu ja'iun ila janbih. Laisal mu'minul alladzi yashba' wa jaruhu ja'iun ila janbih." Rasulullah bersabda, bukanlah seorang mukmin alladzi yashba, yang merasakan kenyang perutnya, yang merasakan kekenyangan perutnya, wajaruhu, dan tetangganya, ja'iun ila janbih, merasakan kelaparan sampai ke lambungnya. Bukanlah seorang mukmin, tidaklah termasuk seorang mukmin ketika seseorang merasakan kenyang perutnya, sedangkan tetangganya merasakan kelaparan hingga ke lambungnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga bisa kita temukan dalam beberapa kitab hadis lainnya. Sahabat Lembakum dimanapun berada, hadis ini adalah sebuah sabda Rasulullah yang isinya sangat jelas memberikan pesan kepada kita sebagai umatnya bahwa ternyata Islam itu mengajarkan kepada umatnya agar tidak hanya menjadi seorang hamba yang saleh secara ritual, tapi juga bisa memiliki kesalehan secara sosial. Artinya, Islam itu tidak cukup hanya mengejar kesalehan dalam mengamalkan amalan-amalan ritual, salat, puasa, ibadah haji, dan lain sebagainya. Tapi ternyata Islam itu ajarannya sangat luas, memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekedar itu semua, tapi juga termasuk mencakup kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita, kepedulian terhadap lingkungan sosial, terhadap masyarakat di sekitar kita. Tentu saja amalan-amalan ritual dalam Islam itu adalah hal yang sangat pokok dalam Islam, ya. Salat, puasa, ibadah haji misalnya, itu adalah ibadah-ibadah yang sangat pokok, amalan-amalan yang sangat penting, bahkan menjadi pilar dalam ajaran Islam, ya, termasuk di antara rukun Islam yang Islam tidak seseorang itu tentu saja tidak tidak bisa tegak pilar keislamannya jika rukun-rukun Islam itu tidak dilaksanakan begitu. Nah, namun hal penting lainnya ternyata bahwa hal yang harus kita pahami, Islam itu mengajarkan aspek sosial, mengajarkan aspek muamalah, mengajarkan aspek horizontal, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan sesama makhluk begitu. Bukan hanya terletak pada aspek vertikal antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi juga ada ajaran Islam yang begitu luas sampai mencakup kepada lingkungan sosial di sekitarnya. Jika kita cermati hadis tadi sangat jelas bahwa kalimat pertamanya laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin, tidak termasuk orang yang beriman begitu. Ya, kalau bahasa gamblangnya kan seperti itu, ya. Tidaklah termasuk orang-orang yang beriman, yaitu orang yang ketika dia itu merasakan kenyang di perutnya, tapi tetangganya merasa kelaparan.
Ya, bahkan dalam hadis itu kalimatnya wajaiun ila janbih, merasakan lapar hingga ke lambungnya begitu. Maksudnya apa? Merasakan lapar yang sangat, itu maknanya. Jadi rasa lapar yang sangat dirasakan oleh tetangganya. Itu tentu saja itu kan ada akibat dari kelalaian tetangganya juga. Artinya si orang tadi itu dia tidak memiliki kepedulian dan perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Sampai-sampai ada tetangganya yang merasa kelaparan dan dia tidak memiliki kepedulian terhadap hal tersebut. Nah, itulah sebabnya di dalam Islam kita memang mendapatkan kewajiban ya untuk selalu peduli dengan lingkungan sekitar. Makanya dalam Islam kan ada beberapa ajaran syariat yang itu dimensi sosialnya sangat besar ya. Misalnya kita lihat dimulai dari yang wajib, misalnya ada yang namanya zakat, ya kan? Zakat kan dimulai dari zakatul fitri, zakatul fitr ya, atau dikenal di kita dengan zakat fitrah begitu. Zakat juga ada yang namanya zakat mal, zakat harta begitu kan. Itu kan wajib ya. Artinya zakat itu kan sesuatu yang sifatnya itu wajib melekat bagi seorang muslim, seorang mukmin yang memang memenuhi syarat begitu ya, memenuhi syarat, terpenuhi syaratnya, maka dia itu wajib untuk mengeluarkan zakat itu. Ini kan zakat ini kan kandungan makna sosialnya sangat besar begitu. Kemudian banyak lagi yang lainnya, sedekah misalnya ya. Itu kan sedekah sangat jelas itu dalam ayat Al-Quran jelas tercantum, bahkan dalam banyak hadis juga sangat jelas begitu tercantum begitu ya. Dan ini kan dimensinya sangat luar biasa begitu, ajaran Islam yang mengajarkan tentang kepedulian sosial, sampai-sampai Rasulullah menyebutnya dengan kalimat laisal mu'min. Orang yang tidak peduli dengan kelaparan tetangganya itu, ya orang yang tidak pernah perhatian dengan kelaparan tetangganya itu masuk kategorinya laisal mu'min kata Rasulullah, ya kan? Ini hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga dalam beberapa kitab hadis lainnya begitu. Jadi artinya bukan main-main begitu ya kalimatnya laisal mu'min. Tentu saja kata-kata laisal mu'min ini bisa kita diskusikan lebih lanjut ya maknanya, karena memang dalam penjelasan sebagian ulama misalnya kata-kata kan ini juga sama seperti dalam hadis-hadis yang lain, kalimat la yu'minu ahadukum misalnya hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in misalnya. Kata-katanya kan la yu'minu ahadukum ya. La yu'minu ahadukum itu diterjemahkan oleh para ulama itu ditafsirkan dengan makna tidaklah sempurna keimanan kalian begitu ya. Tidaklah sempurna. Jadi bukan tidak ada iman sama sekali begitu. La yu'minu ahadukum itu bukan diartikan tidak beriman sama sekali, artinya bukan masuk kategori kafir, tidak, tapi artinya adalah belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Nah, sama juga seperti hadis ini juga ya. Laisal mu'min tentu kan bukanlah termasuk orang beriman, artinya bukan menunjukkan tidak ada keimanan sama sekali, artinya bukan kategori yang tidak beriman tuh artinya masuk kategori kafir misalnya, tidak, tapi laisal mu'min itu menunjukkan ketidaksempurnaan iman begitu. Ketidaksempurnaan iman, bahwa orang tersebut imannya belum sempurna ya. Nah, ini kan bagian dari terjemahan dan tafsiran yang memang membutuhkan pembahasan secara ilmiah yang lebih lanjut begitu. Tapi intinya adalah bahwa Islam itu mengajarkan aspek sosialnya luar biasa begitu. Ya, jadi dari satu hadis itu saja sudah sangat tercermin secara jelas bahwa Islam sangat memberikan perhatian yang sangat besar begitu terhadap lingkungan sosial di sekitarnya begitu. Bahkan kan kalau bicara lebih lanjut lagi bukan hanya sesama manusia begitu ya.
bahkan termasuk kepada binatang sekalipun itu Islam memberikan perhatian, karena kita misalnya tidak boleh melakukan kezaliman bukan hanya kepada sesama manusia tapi juga kepada makhluk yang lain, kepada hewan misalnya, kepada binatang-binatang begitu ya, kepada ayam, kucing begitu ya, kambing. Kita tidak boleh melakukan kezaliman, karena kezaliman meskipun itu terhadap binatang itu juga akan ada hisabnya, akan ada pembalasannya di akhirat kelak begitu. Nah, artinya apa? Islam itu memang ajaran yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan begitu ya. Menjunjung tinggi kemanusiaan tadi itu kan ketika seseorang tidak peduli dengan kelaparan tetangganya itu ancaman vonisnya sampai seperti itu, kalimatnya laisal mu'min. Artinya kan Islam itu sangat peduli dengan kemanusiaan. Dan kalau sudah berbicara soal kemanusiaan, soal aspek sosial, tentu ini kan sudah lintas suku, lintas agama begitu ya. Ini sudah tidak berbicara sesama muslim lagi. Artinya kalau misalkan ada tetangga kita yang dia itu misalnya non muslim ya, tapi ketika kita memang sama kondisi seperti tadi, tetangga kita itu membutuhkan bantuan, maka kita pun memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan, memberikan pertolongan begitu. Meskipun tetangga kita itu beda suku dengan kita, beda agama dengan kita, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka begitu. Jangankan dengan tetangga kan, dengan orang tua sekalipun kan begitu ya. Dengan orang tua sekalipun, kalau misalnya dengan orang tua beda agama misalnya, tetap saja kan seorang anak itu wajib untuk muasyarah bil ma'ruf begitu ya. Jadi untuk memperlakukan mereka dengan baik begitu, tidak boleh dengan sikap yang tidak sopan, dengan sikap yang tidak hormat, apalagi menghina, mengejek dan lain sebagainya. Tentu itu hal yang dilarang dalam Islam. Artinya tetap nilai-nilai penghormatan itu harus tetap ada begitu. Nah, ini kan sebuah ajaran, norma agama yang sangat luar biasa. Ini bisa dikembangkan dalam bentuk-bentuk tafsiran lainnya begitu. Yang intinya pada hakikatnya menjelaskan bahwa Islam memang sangat mengajarkan aspek sosial, mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan sosial, terhadap lingkungan sekitar. Jadi tidak cukup orang merasa puas dengan kesolehan secara ritual saja begitu. Jadi Islam tidak membenarkan seseorang dia merasa soleh gitu ya hanya karena dia misalnya sudah rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin puasa sunnah misalnya, tapi ternyata dia tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial. Ketika ada tetangganya yang sakit misalnya, dia tidak peduli. Ketika ada tetangganya yang membutuhkan bantuan, yang kena musibah, dia tidak peduli. Nah itu kan Islam kan tidak mengajarkan itu ya. Islam itu tetap mendorong umatnya untuk selalu peduli dengan lingkungan sekitar. Dan hal ini sebetulnya harus kita latih ya sejak kita masih belum dewasa ya, masih kecil ya. Artinya orang tua misalnya itu harus melatih anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dari sejak kecil begitu terhadap kepedulian sosial ini, karena agar terbangun begitu ya, tumbuh ruh kepedulian sosial itu sejak kecil, sejak dini begitu, sehingga ketika dewasa dia sudah langsung built in begitu ya, sudah terbangun dalam jiwa dan batinnya itu tentang hal itu. Jadi kepedulian sosial yang memang sudah tertanam dalam dirinya begitu, terpatri dalam batin, dalam pikirannya bahwa memang kita sebagai makhluk sosial memiliki kewajiban untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang yang membutuhkan ya. Itu sudah tidak bicara lagi soal agama, soal suku, karena memang soal kemanusiaan, soal kepedulian sosial itu sudah lintas suku, lintas agama begitu ya. Dan ya inilah harus menjadi PR kita bersama. Kita harus menjadi orang yang bertekad, membulatkan tekad kita, memperteguh komitmen kita bahwa kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa memaksimalkan kualitas amalan kita, bukan hanya amalan ritual, bukan hanya amalan-amalan ritual saja, tapi juga termasuk
prestasi amalan kita yang sifatnya sosial, yang sifatnya bukan hanya vertikal saja, tapi juga termasuk amalan-amalan yang horizontal, ya, mencakup kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, terhadap orang-orang di sekitar kita dan lingkungan masyarakat di sekitar kita, gitu. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.